Ya, selamat malam. Pak Kudapa kembali. Ya, seperti tadi time limitnya Instagram ada selesai 1 jam. Kita kembali lagi ke ini beta Resa Sherna Mual. Khususnya malam ini kita bicara soal memperingati dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita mau bicara tentang nilai-nilai panggilan tentang api Injil. Ya, api Injil itu menjadi sesuatu yang ketong harus ingat bahwa Tuhan panggil ketong pribadi lepas pribadi untuk menyatakan atau mewujud nyatakan kasih sayang dan anugerah Tuhan di dalam semua aspek ketong hidup, menjadi saksi Tuhan, menjadi garam, menjadi terang untuk banyak orang boleh melihat Tuhan sebagai Tuhan yang hidup di dalam ketong hidup. Beberapa poin dari awal tadi sudah bagus sekali, ya. Bu Roy tadi bicara soal masalah ambil ayat dari Kisah pasal 1 ayat 3, 8 sampai 11, dan juga Bung Ervi tadi bicara tentang bagaimana menjadi saksi, ya, punya jati diri tapi juga menjadi saksi, ya, menjadi saksi. Ingat asal dari mana beta bisa, yang lain juga bisa. Lalu tadi Bu Alfred menegaskan beberapa hal tentang panggilan hidupnya, bagaimana Tuhan memanggil dia dan menyatakan rencananya dengan mengingat doa dari Otto dan Gessler, dengan nama Tuhan kami injak tanah ini, dan itu mendorong membuat perubahan-perubahan terjadi, mendorong dia, dan juga nanti kita doakan dia mau kembali lagi ke tanah Papua setelah sekian lama pergi merantau. Sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Tuhan panggil saudara dan saya, Tuhan panggil kita semua dalam fungsi, tugas dan tanggung jawab kerja yang berbeda-beda, tapi tetap sama. Panggilan Tuhan itu sama. Tuhan yang memanggil juga Tuhan yang setia, Tuhan yang sama, tidak berubah. Panggilan itu juga adalah panggilan yang tetap sama dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita mau undang Bu Oy untuk gabung sama-sama kembali di grup ini untuk membuat melanjutkan percakapan yang tadi kita sudah bicara dari awal, lalu kita mau konklusikan beberapa hal yang tadi kita mau selesaikan di dalam percakapan pada malam hari ini. Oke, kemudian lapor, izin. Siap. Bu pun sinyal sing jelas kah, Bu pun gambar juga sing aktif, tapi sing papa. Oke, no problem. Ketong lanjutkan. Bu punya sinyal Bu pun gambar sing bergerak. Oke, never mind. Beta okay, kasih out Bu. Beta kasih out Bu sebentar atau Bu keluar sebentar. Beta undang masuk supaya bisa. Beta keluar sebentar. Iya. Ya. Bisa lebih jelas ya. Ya, Bu keluar sebentar. Beta undang Bu masuk ulang. Ya, ketong coba undang Bu Roy ulang supaya ya begini sudah kalau ada di tempat-tempat terpisah dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda, tapi anyway semua lancar sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk ketong kerjakan dan lakukan. Oke. Kalau Boy oke. Ya oke. Beta dengar Bu pun suara tapi Bu punya gambar yang muncul. Sebab ketong lanjut saja. Saya tahu Bu punya apa yang macet di situ. Beta kira sih ada masalah soal kemacetan. Lanjut saja. Tadi ketong sampai di poin mana percakapan itu tadi? Ya, percakapan tentang bahwa orang bangsa Maluku adalah suku bangsa yang diberikan hak kesulungan untuk menerima Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, berkaitan dengan Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya, dan orang bangsa Maluku mendapat hak istimewa itu terimplementasi akhirnya bahwa Injil yang kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya terbukti dengan guru-guru Injil yang dikirim sending lokal dari Maluku yang dilatih oleh Yosef Kam dan lain sebagainya, yang dikirim sampai ke paling jauh itu ada di Aceh, kemudian tanah Papua. Itu beberapa waktu yang lalu ada sebuah kesaksian, ternyata ada salah satu marga juga dari saya, kalau tidak salah namanya Bapak Otto Sikabelut,
itu Ya. dalam satu di Kabupaten Waisai itu Antua yang jadi guru Injil di sana dan menyebarkan. Tapi beta orang Maluku itu lalu terimplementasi dalam sending-sending lokal yang akhirnya dikirim dan mereka menjadi berkat. Dalam literatur sejarah, ya, Terus Bu, terus dalam lanjut. literatur sejarah kekristenan di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur, kita Ya. dapat menemukan bahwa saudara-saudara kita bangsa Papua itu selain diinjili oleh Otto dan Heisler dan kemudian oleh Kitsne, itu Ya. juga daerah-daerah pedalaman atau remote area itu yang tidak bisa dijangkau oleh misionaris dari outsider, itu Ya. mereka dimasuki oleh guru-guru lokal, guru Injil. Beta punya pengalaman suatu beta pernah melayani di Nabire, itu ada satu keluarga, beta sudah lupa marganya, tapi orang tuanya itu, kakeknya itu adalah guru Injil yang masuk di Kabupaten Nabire. Ya. Masuk di Kabupaten Nabire. Ya. Nah, itu orang dari bangsa Maluku yang masuk ke sana. Jadi benar-benar luar biasa hak kesulungan itu yang terimplementasi dalam semangat Injil orang Maluku untuk pergi sendiri Injil. Nah, pertanyaannya sekarang ketemu generasi muda ini. Generasi muda, kalau yang tadi Bu Echa sudah menjelaskan bagus sekali tentang Yosef Kam, tentang kerinduannya untuk datang ke Maluku dan akhirnya jadi Rasul Maluku, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau Yosef Kam saja bisa begitu, katong orang yang sudah menerima mandat kesulungan ini, katong harus lebih dari dia lagi. Nah, cuman masalahnya hari ini yang beta ingin sampaikan berkaitan dengan hak kesulungan Injil, ada begitu banyak definisi, ada begitu banyak cara untuk katong bisa menyeberangkan Injil dalam era modern ini ya, Bu Echa. Dalam percakapan kemarin itu, Bu Echa memberikan sebuah pengertian yang definisinya klop, misalnya tentang pop gospel. Tentang pop gospel. Nah, beta melihat, beta sendiri melihat bahwa dalam implementasi api Injil itu dalam ranah pop gospel, artinya Injil diberitakan lewat bagaimana merubah orang dalam pelayanan sosial, dan kita melihat itu ada pada satu pribadi yang namanya Glenn Fredly Latuhamalo. Nah, kalau teman-teman tamang beta di ini, beta dapat melihat dua YouTube kemarin yang dibahas bagaimana saksi hidup yaitu Louis itu bagaimana dia cerita bagaimana Injil yang dibawa Glenn itu adalah dalam Injil yang dalam bentuk pop gospel. Bagaimana dia merubah banyak komunitas, memberkati banyak komunitas, dia peduli dengan orang lain. Itu dia menjadi transformer atau kita bilang komposer, penggubah. Bagaimana dia mengubah. Jadi bagi beta, Glenn adalah salah satu misionari dalam tatanan pop gospel. Bagaimana dia merubah banyak tatanan sosial, konflik Maluku yang dia masuk dengan film ini beta, dan itu gospel sebenarnya, gospel. Nah, gospel. Kalau secara umum katong tahu ya, Sandy katong kirim misionari, lalu misionari itu bekerja suku lokal, dia menerjemahkan suku lokal, lalu dia menerjemahkan Alkitab, dia hidup, dia membina, memuridkan mereka dengan berbagai pendidikan, edukasi, kesehatan. Tapi beta hari ini lebih melihat hal yang lebih modern daripada implementasi Injil, api Injil itu sendiri dalam dunia modern. Misalnya, gaya kemarin itu tamang beta di ini beta itu Bung Vander Christian, kalau saya salah, beta yang salah udah Bung Vander itu bagi beta dia membawa Injil dalam pengertian pop gospel. Bagaimana dia ingin merubah komunitas ojek dengan platform yang baru, lalu ingin memberdayakan ojek-ojek dan lain sebagainya. Nah, ini yang generasi muda dalam era milenial ini harus membawa pop gospel itu merubah banyak orang. Banyak orang. Beta bawa dari perspektif anak muda aja ya, Bu Echa ya. Dan beta kan Bu masih muda juga toh. Semua. Tapi karena begini,
sudah ada gereja banyak ya. Sudah beta bersyukur ada pemuridan. Beta bersyukur ada pemuridan dari kita punya gereja di GPM. Dan beta bersyukur sinode GPM itu luar biasa. Karena apa? Dorang main di media sosial, dorang sudah melakukan bagian mereka. Hierarki pastoral sudah melakukan bagian mereka dalam pelayanan, dalam jubah liturgis ya, jubah hierarki. Mereka sudah lakukan. Tapi Injil yang ingin harus dibawa oleh generasi muda ini yang kita perhatikan seperti Glenn Fredly, bagaimana dia bagaimana merubah paradigma orang dengan pop gospel yang dia bawa, merubah desa yang 13 tahun sing ada air, sing ada air hujan sing turun, dan dia bisa mengajak orang untuk menjadi misionari, untuk ke sana melihat dengan peduli. Even he never talk about Jesus, tapi bagaimana he show aksinya menunjukkan bahwa benar-benar Yesus itu hidup dalam dia, benar-benar api Injil itu hidup dalam dia, dan dia ingin orang lain dilepaskan, dimerdekakan dari kehidupan yang poverty, kemiskinan, karena Injil itu membebaskan orang dari kemiskinan. Poverty. Bagaimana how the great man as Glenn Fredly itu change mindsetnya orang sehingga mereka mempedulikan. Jadi bagi beta mungkin ada pro kontra, tapi for my own self, Glenn itu seperti orang Samaria, Jadi the Samaritans lah, the millennial Samaritans. The Samaritans, bagaimana dia menolong, dia peduli dengan orang, dia menolong orang, dia bagaimana lihat trauma bekas konflik Ambon dan melatih mereka, anak-anak sepak bola lewat film itu, mengedukasi, dan there's the many things yang dia lakukan. Bagi beta, is the millennial Samaritans. Jadi itu pop gospel yang dibawa sebenarnya oleh Bung Legend Glenn. Itu yang jadi dia ngerti gitu loh. Jadi dia ngerti hak kesumannya dia. Itu saksi mata Louis. Bung Bastian bilang bagus tuh. Ya? Bung Bastian bilang bagus nih. Bung Glenn itu contoh Injil yang menyala. Generasi muda Maluku harus belajar dari Bung punya semangat melayani. Ya. Lanjut. Itu dia. Louis, ya. Lanjut boy. Ya. Itu yang beta lihat behind the biggest stage, yang bagaimana Glenn tampil, dia sudah menyampaikan karya-karya seni, tapi ternyata di belakang itu kehidupan sosial pop gospel yang dia bawa itu berubah banyak orang, menyentuh banyak pribadi. Bagaimana proyek-proyek air bersih, bagaimana proyek-proyek edukasi, proyek-proyek sekolah, proyek-proyek memberdayakan orang lain, bahkan sampai kemarin bagaimana dia memikirkan tentang menghidupkan, memberikan biaya buat para senior pelaku musik seperti Kos Plus dan lain-lain sebagainya, dan banyak hal yang dia, nah itu bagi beta berbicara lebih keras ketimbang kita memperkatakan firman, tapi seperti yang beta sampaikan, no action tell only, bicara firman tapi saya jadi pelaku. Saya jadi pelaku. Mulu babusa dan firman tapi saya jadi pelaku. Jadi Glenn mungkin, nah hari ini yang ingin yang dunia anak muda Maluku berkaitan dengan api Injil harus tangkap. Ada begitu banyak cara bagaimana orang menginjil lewat musik, seperti Bung Panir Christian menginjil lewat perilaku hidup yang ingin memberdayakan banyak orang. Kita angkat topi. Nah, ada satu grup di Amerika, mereka menginjil orang itu pakai musik metal. Kalau tidak salah, nama grup itu adalah POD atau Payable on Death. Nah, itu POD. Mereka nyanyi lagu rock metal, tapi di dalamnya ada mengajak orang seperti kepada Yesus, mengajak orang kepada penebusan dan lain. Mereka tidak pernah berbicara tentang Yesus, tapi lagu mereka tuh mengajak orang. Nah, mengajak orang. Ada grup di Indonesia juga namanya One Way yang Bung Glenn pernah nyanyi dengan mereka, itu luar biasa. Jadi, nah ini yang kita lebih soroti kepada api Injil dalam budaya pop culture milenial. Bagaimana Glenn tampil sebagai Rasul Maluku dalam dunia musik, tapi setelah itu dia punya kehidupan yang merubah banyak orang, menjadi saksi seorang yang humble, benar-benar dia menghidupi, dia ngerti loh, ini beta Glenn Latuhamalo, ini beta anak sulung
dari Injil ini beta mau lakukan apa per orang lain, karena beta lebih dahulu mengerti itu, beta melakukan apa bagi orang lain. Jadi itu yang luar biasa. Luar biasa begitu. Boy, agak poin itu bukan soal siapa, bukan soal siapa, bukan soal Bu atau Beta, bukan, tapi soal pribadi yang meresponi panggilan Tuhan, pribadi yang menerima kuasa tadi itu, buah sulung itu, lalu memberdayakan hidup dengan kuasa dan otoritas api Injil itu. Nah itu, jadi bukan soal siapa Bu, bisa Glenn, bisa Bu, bisa Beta. Tuhan panggil katong di katong tanpa masing-masing, toh, yang melakukan pekerjaan nyata Tuhan, menyatakan kasih Tuhan secara konkret. Jadi bukan soal siapa Bu, tapi soal respons pribadi. Makanya yang paling penting adalah kalau Injil itu bicara api Injil itu berarti bicara kabar baik Bu, kabar baik. Injil itu kabar baik yang mengubahkan. Bagaimana kabar baik itu bisa mengubahkan? Satu, harus bertemu dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saya terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya akan mungkin katong bisa meresponi atau melakukan atau menyatakan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Jadi jangan cari takewel, bikin baik. Bikin baik berdasarkan apa? Bikin baik karena kebaikan Tuhan sudah ada dalam katong hidup nomor satu. Begitu kan? Betul. Jadi katong meresponi apa yang Tuhan panggil. Kita kira percakapan malam ini percakapan yang baik, percakapan yang luar biasa karena katong hidup semua semata-mata itu karena kasih dan Tuhan. Tidak ada satupun tidak ada satupun di antara katong yang kebetulan ini cuman muncul di dalam dunia ini. Tuhan punya rencana dengan katong. Tinggal bagaimana bagi katong pribadi lepas pribadi menerima anugerah itu, lalu menyatakan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Lalu Kristus yang sudah ada dalam katong hidup itu katong pakai untuk mewarnai katong punya kehidupan setiap hari supaya orang bisa lihat Kristus dalam hidup. Beta kira itu good point Bu, karena menurut beta sekarang katong bisa ada dalam kotak-kotak nyaman ya. Kotak-kotak nyaman. Dulu orang begitu bangga punya gereja super persis macam ruang konser yang besar, lighting, sound, segala macam luar biasa. Semua orang nyaman itu. Tuhan mau mengembalikan gereja kembali kepada gereja yang real, pribadi, lepas pribadi, ketemu dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan ketemu dengan Tuhan, Tuhan mau ketemu menyatakan kehendaknya secara nyata. Amanat agung ini bukan amanat agung kepada sebuah gedung gereja. Bu. Amanat agung bukan amanat agung kepada sebuah organisasi gereja. Bu. Amanat agung disampaikan kepada organisme pribadi yang baru, yang adalah gereja yang real untuk menyatakan rencana dan maksud Tuhan ke tengah-tengah dunia. Nah, ketemu mau respon, mau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu mau merespon itu sebagai bagian dalam ketemu hidup. Kalau itu ada, dan itu menjadi bagian ketemu hidup, kita kira apa yang seperti ketemu bicara dari awal tadi, 1 jam lebih yang lalu itu, adalah sebuah Tuhan yang secara nyata yang ketemu harus terima dan ketemu berdayakan ketemu hidup sesuai dengan panggilan Tuhan atas ketemu hidup masing-masing. Beta kira gitu Bu. Bu ada 1-2 kalimat pendek yang Bu bisa mau sampaikan apa lagi sebelum ketemu tutup percakapan di malam ini. Beta ingat, beta sambung hal sedikit tadi Bu Echa sampaikan bahwa Kristus harus menjadi sentral daripada Injil itu, dan kalau seseorang tidak mengalami perjumpaan atau encounter dengan Tuhan, maka encounter with his personal encounter with his power, maka seseorang belum pernah menerima Injil. Karena Injil itu adalah the personality of Christ, pribadi Yesus sendiri. Cuma seseorang harus berjumpa dengan dia dan kemudian percaya, mengaku dan tinggal di dalam dia, kemudian implementasinya di dalam hidup, dalam perilaku sehari-hari. Nah, karena gereja itu kan sebenarnya dalam metode gereja perjanjian DNA atau gereja perjanjian baru ketika hari Pentakosta turun itu kan sebenarnya kahal, community. Jadi bukan gereja rumah. Gereja itu nanti orang beribadah dalam gedung gereja sebagai sebuah institusi itu ketika setelah tahun 325 kalau tidak salah Konsili Nikea itu lalu Raja Konstantin yang jadi raja di Roma waktu itu meninggalkan gereja untuk beribadah dalam gedung gereja, memakai liturgi, memakai lilin dan lain-lain. Jadi sebenarnya jika berbicara tentang gereja itulah komunitas.
Nah, jadi belajar lagi kenapa sampai Injil dipercayakan buat orang Maluku. Karena orang Maluku pertama mereka hidup dalam komunitas-komunitas, dalam sebuah komunitas-komunitas. Nah, itu yang luar biasa. Ada di dalam gereja rumah ada persaudaraan, ada berbagi kasih dan lain. Nah, di komunitas orang Maluku ini ada pelagandung, ada saling berbagi, lain sayang lain, perhatikan lain. Nah, implementasi Injil itu kenapa dipercayakan? Karena memang cocok dengan budaya orang Maluku, dengan budaya orang hidup dan cara hidup orang Maluku. Jadi benar-benar kalau tuang alas yang salah kalau untuk percaya Injil ini for orang Maluku, karena memang DNA Injil itu cocok dengan orang Maluku, lingkungan, komunitas, kemudian mereka berani untuk memberitakan firman. Kalau orang yang berani untuk itu saya memberitakan firman, saya punya jiwa, itu juga saya punya jiwa petualang, jiwa memberitakan firman, maka dong saya sampai di ujung-ujung bumi. Nah, sampai di ujung-ujung bumi. Dan karena itu gereja itu organisme. Kalau ketong bicara gedung, maka ketong berbicara tentang ranah arsitek. Tapi gereja adalah saya, bagaimana saya menjadi berkat di lingkungan saya. Bagaimana beta, ini pertanyaan tadi, ini beta jadi berkat di mana-mana Tuhan panggil di Bali. Ini Bu Resa Tuhan panggil bawa ke tanah air. Sampaikan, Boyca. Lanjut, Boy. Jadi Boy. itu yang ingin beta sampaikan, bahwa Tuhan Allah tidak salah untuk mempercayakan Injil for orang Maluku karena DNA-nya cocok dengan orang Maluku. Dan salah satunya adalah orang Maluku berani untuk memberitakan Injil, karena keberanian itulah Allah pakai mereka. Karena Tuhan pernah pakai orang-orang Panaku untuk memberitakan Injil. Nah, memberitakan Injil, jadi sampai karena dong pemberani, dong petualang, dong sampai ada di ujung tuer-tuer sana di pulau di bangsa ini, sampai ada di mana dong tuh ada. Karena itu suku bangsa pertama itu yang ada dalam sejarah yang ditulis oleh adiknya Helmi Yahya itu, Helmi Yahya itu, bahwa petualang pertama di Maluku itu adalah orang Maluku itu sendiri. Nah, kenapa DNA itu cocok? Injil cocok dengan bangsa Maluku. Cahaya dari timur, di timur cocok. Injil, segala sesuatu berbicara tentang timur. Injil dimulai, penciptaan Tuhan dimulai di timur, bintang di timur, cahaya di timur, semua dimulai dari Indonesia Timur. Injil dari timur lari ke barat. Jam juga begitu. Matahari terbit di timur. Jadi segala sesuatu timur itu tempat yang paling luar biasa, dan orang Maluku spesial dikasih hak kesulungan di timur. Sesuai cocok dengan DNA mereka. Nah, bagaimana dengan hari kenaikan Tuhan Yesus? Ini beta Rosi Pahelut, ini beta, ini Bu Resa, ini tamang beta semua. Bagaimana ketong menyikapinya dengan ketong bawa api Injil, ketong bawa pribadi Tuhan yang ketong jumpai, yang ketong sudah percaya itu dalam ketong pun hidup hari-hari, dalam hal apa saja, dengan pengetahuan, skill, kemampuan apa saja yang ketong bisa lakukan untuk ketong bersinar por orang tua, dengan ketong pun hidup, dengan ketong pun kalakuang. Amin. Bu, kira-kira begitu baca. Good. Beta kira sesuatu ya bisa simpulkan semua. Nanti beta harap ketong akan jadi tulisan yang bisa mengingatkan, selain pasti akan tayang terus ini di beta punya account. Ini bisa ketong bisa bikin resumenya, ketong bagikan sebagai penyemangat, orang bisa baca, bisa lihat, bisa berefleksi. Tapi satu hal yang jelas bahwa kata-kata terakhir dari beta adalah, bukan kata sebelum ketong tutup semua, beta punya pikiran dan tujuan acara ini adalah ketika ketong bicara ini beta dalam kaitan dengan api Injil, ketong harus ingat satu hal. Ketong itu dapat kebaikan dari Tuhan. Dapat kasih karunia dari Tuhan. Injil, kabar baik ketong punya. Tapi saya bisa stop di ketong saja. Tuhan bilang, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Pergi, sebarkan Injil. Pergi jadi penjala-penjala manusia itu. Dalam konteks sekarang, jadilah rasul-rasul di zaman ini. Sesuai dengan panggilan Tuhan atas ketumpung hidup. Ya. Terus menjadi kisah para rasul yang bercerita tentang kebaikan. Sebarkan kabar baik itu dengan semua apa yang Tuhan kasih dan kesempatan yang ketumpunya, supaya itu boleh menjadi alat kemuliaan untuk Tuhan. Ada lagu orang tua bikin, ketumpung orang-orang tua yang bikin, lah biar api Injil terus menyala di ketumpung hati. Bu, beta kira Bu lakukan dengan lagu itu
Bu nyanyi satu kali, lalu kemudian ada, beta dengar ada Bu dapat bahasa tanah kak, menyanyikan dalam bahasa tanah, mereka beta kira begitu bagus kak. Ya boleh. Ini beta sudah dapat di WA tadi kiriman dari host ini beta, dan ini beta beta dapatkan dari Figel Kapitan Kalesang, dia yang kasih akan ke beta. Ya. Nanti akan pun cerita ada, tapi beta kira beta suruh dia menyanyi, tapi dia bilang dia suara yang bagus, jadi boy pun tanggung jawab menyanyi aja. Ya, kebetulan lagu ini beberapa lagu ini beta sudah pernah nyanyikan juga dalam bahasa daerah di Negeri Alang di YouTube, dan beta taruh juga di Facebook. Beta coba nyanyikan akhirnya, tapi beta pertama mau bilang dengan bahasa daerah Lehitu itu dipahami juga oleh saudara-saudara Katon di Lehi Timur, bahwa doa ami Pupu Yesus maloperia ite ini beta lalaina lai, artinya bahwa doa kami Tuhan Yesus memberkati semua basudara ini beta, memberkati semua basudara ini beta sekali. Oke. Kendati gunung wiso dunia kuaya mar Pupu Yesus tetap entolah, artinya kendati Amen. Dunia ini gunung runtuh, dunia hancur berantakan, tapi Tuhan Yesus tetap baik par katong semua. Oke, mari kita nyanyikan lagu ini, lagu Api Injil dalam bahasa daerah per katong semua. Bu menyanyi bahasa Indonesia, kamu kada lo? Ya. Bu menyanyi bahasa Indonesia satu kali, menyanyi dalam bahasa daerah, akan pun tutup dengan bahasa daerah, Bu. Oke. Bahasa tanah. Ya. Kau bisa ikut nyanyi sama. Yang tinggal kuasa Kor sama-sama. Terus menyala, terus menyala di kaki. Sampai Tuhan Yesus balik. Mana pria dengan mati
Nala Yesus lagi. La vida kita tahu bela, yo tua la vida calera sonrena la laminado nala Yesus lalu memiliki la vida api terus menyala, yo menyala di kantor hati. La vida cahaya, yo dapatkan surat Ya, Bu Eca. Haleluya. Tuhan kasih yang menyemangati ketong kembali ingat bahwa api Injil harus terus menyala di dalam tumpung hati dengan tumpung hati dan hidup boleh terus memancarkan atau bersinar memancarkan kasih, kebaikan dan anugerah dari Tuhan. Kita mau akhiri malam ini, Boy sama-sama dong arahkan hati kita berdoa bagi berdoa juga bagi kita semua yang ada di Indonesia, berdoa bagi anak-anak Maluku di mana-mana saja ada, supaya Tuhan itu nyata dan anugerah Tuhan itu tetap dinyatakan. Kita berdoa nanti semua, lalu Boy nanti berdoa berkat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memuji Engkau dan kami percaya bahwa kami ada sebagaimana kami ada, bukan kebetulan. Tuhan, supaya hidup kami boleh memancarkan dan memuliakan nama-Mu. Tolong kami hari ini Tuhan, dan semua ke depan, untuk setiap kami, anak-anak muda Tuhan. Baik di Ambon sini, di seluruh Indonesia, bahkan sampai yang nyata atas hidup kami. Tuhan tolong kami dan pimpin kami hari ini. Terima kasih karena Engkau lahir, Engkau mati untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau bangkit, Engkau naik ke surga Tuhan. Dan janji-Mu adalah Engkau menyediakan tempat yang kekal bagi kami. Engkau memerintahkan kami untuk pergi menjadi saksi-Mu. Dan janji-Mu bagi kami adalah Engkau menyertai kami sampai kepada kesudahan
zaman ini. Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Tolong gerakkan kami terus Tuhan, dan memuliakan Engkau. Berkati negeri ini Tuhan, karena Tuhan panggil kami ada. Supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Boy, silakan lanjut. Ya, Basudara ini beta, Tamang beta, Basudara bangsa Maluku, Basudara yang sebagai pewaris dan penerima hak kesulungan, ya. Mari angkat ketong pun tangan, lalu ketong mau terima. Ya, Boy, lanjut Boy. Tuhan. Boy, silakan. Ya. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini. Yang berjanji dan berkata, pintalah sampai Immanuel, Maranatha, dia datang kembali untuk menjemput kita yang telah menerima hak kesulungannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dalam haleluya. Amin. Ya. Amin. Amin. Sama-sama keluar. Beta, ini Beta, Reza Syarna Mual, Pak Helut. Terima kasih untuk semua teman-teman sudah hadir. Mari ketong terus menyatakan hidup dikaryak memuliakan Tuhan. Api Injil yang ada boleh menyala dan terus lain boleh lihat Tuhan Yesus yang hidup di dalam ketempung hati. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam. Oke, Boy. Lanjut.